Gue nggak tahu apa yang diyakinkan oleh PSSI. Iya, kok sebegitu yakinnya dia sampai ternyata mau pindah. Dia ini pemain Wolves tuh. Kemarin waktu Wolves lawan Arsenal, dia ada di bangku cadangan. Ini pemain menjanjikan dong coach, ini pemain menjanjikan, dia itu kapten di youth-nya Wolves dan diberi kesempatan sekarang untuk berada di bench di tim inti Premier League loh. Iya. Ya jadi kalau lu duduk di bench di match Premier League Wolves lawan Arsenal itu udah luar biasa. Iya ya kan? Setuju, coach. Jadi gue rasa ini memang pemain bagus. Maka dari itu Erick Thohir ngebet banget untuk datengin dia, which is good. Ini kan semua demi kepentingan timnas kita. Gitu. Sekarang pertanyaannya itu tadi. Naturalisasi itu sampai kapan? Apakah itu sebuah strategi atau policy? Apakah shortcut atau policy? Gitu. Lalu apa yang menjadi KPI-nya bahwa program ini berhasil? Ya, maksud dan mutual berarti mungkin apakah itu bagian dari rancangan federasi kali ya? Program-programnya. Kan beda kalau ini sebagai sebuah shortcut berarti kan temporary, sementara. Tapi kalau ini policy berarti permanen. Kalau permanen sampai kapan pertanyaannya? Sampai berapa pemain? Mau 11 naturalisasi semua starting atau termasuk di band juga naturalisasi? Itu kan pertanyaan besar. Kenapa pertanyaan besar? Karena kemudian akan ada pertanyaan berikutnya. Lalu apa artinya kompetisi buat sepak bola Indonesia? Kalau yang diambil kalau katakanlah apa nih nafsu atau apa nih syahwat naturalisasi based on permintaan pelatih itu terjadi gitu. Nah sekarang ketika Justin Hubner juga sudah masuk, sudah ada sekitar 9 pemain keturunan Indonesia. Nah ini sekarang perlahan-lahan nih timnas Indonesia akan terbentuk menjadi tim yang kuat, tapi akan butuh waktu karena mereka semua harus perlu bersinergi. Ini kan secara kualitas individu bagus. Dan sekarang secara kuantitas sudah banyak juga, ya tapi sekarang tinggal dibentuk chemistry. Nah chemistry itu bukan saja di antara para pemain keturunan Indonesia, enggak, juga dengan para pemain lokal. Jadi para pemain lokal pun harus bisa mengikuti ritme permainan. Sebaliknya juga bagi para pemain keturunan Indonesia. Dan ini gak gampang teman-teman. Akan makan waktu yang lama, mungkin tahunan loh. Gak akan bisa secepat itu, karena ini kan pemain-pemain keturunan ini juga membutuhkan waktu untuk bisa beradaptasi dengan cuaca ketika nanti mereka lebih sering bermain di Asia, kan beda cuacanya. Apalagi nanti ketika cuaca panas ya, nggak akan mudah bagi mereka kan. Mereka biasa bermain di Eropa atau Inggris itu kan ya cuaca panasnya seberapa panas sih kan nggak seperti di negara-negara di Asia. So it will take time, tapi dengan masuknya Justin Hubner, ya saya optimis sih. Ini timnas Indonesia senior dan juga U23 akan semakin kuat. Ya, itu menarik ya. Warga Bola Plus 62 bahwa memang janganlah melulu kita melihat bagaimana rentetan dari apa yang mungkin dimiliki oleh Sintayong sebelum di Indonesia ya Bung ya. Karena kan pastinya masih ada tuh opini-opini yang mengatakan jika ya Sintayong kasihan dia di Indonesia masih belum tersupport, masih belum terfasilitasi. Proporsional aja gitu Jem. Kan berjalan tuh waktu. Berarti kan di waktu sudah diberi mulai memahami sepak bola harus, memahami sepak bola Indonesia harus. Tetapi ketika ada target yang enggak, dia harus dong. Menurut saya sih. Betul. Harus dong. Jangan akhirnya apa ya? Ya sudah excuse di awal, pesimis segala macam, masih kurang mengembirakan. Lalu dia federasi kita juga diam-diam aja gitu loh. Justin Hubner secara resmi sudah menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah melakukan sumpah proses naturalisasi pada Rabu, tanggal 6 Desember tahun 2023. Hadirnya Justin Hubner tentu saja akan menambah kuat timnas Indonesia. Pengamat sepak bola Indonesia, Muhammad Kusnaini, menilai hadirnya Justin Hubner menjadi berkah untuk pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Juru taktik asal Korea Selatan itu mempunyai banyak pilihan pemain-pemain top di belakang. Selain Justin Hubner, Sintayong mempunyai Elkan Bagot, Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Wahyu Prasetyo. Belum lagi, dua pemain keturunan yakni Nathan Chu dan Jay Izes yang kabarnya akan melakukan pengambilan sumpah untuk menjadi WNI. Kedua pemain itu berposisi sebagai bek. Kata Muhammad Kusnaini, Justin Hubner membuat lini belakang timnas Indonesia ditakuti lawan. Masuknya Justin Hubner akan memberi lebih banyak pilihan kepada Sintayong. Ini membuat kualitas lini belakang timnas Indonesia kini jadi salah satu yang terbaik di Asia Tenggara, kata Muhammad Kusnaini kepada wartawan. Pria yang akrab disapa Bungkus itu mengatakan, jajaran pemain-pemain berkualitas di lini belakang menjadi modal berharga bagi timnas Indonesia untuk tampil di Piala Asia 2023.
Ya, tim Merah Putih akan ambil bagian di Piala Asia 2023 yang digelar pada tanggal 12 Januari sampai tanggal 10 Februari tahun 2024 di Qatar. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Hadirnya beberapa pemain keturunan tentu saja bisa menambah kuat timnas Indonesia sebelum bertemu 3 negara tersebut. Kita sudah melihat bagaimana level-level tim elit di Asia kini terus meningkat karena mereka juga banyak merekrut pemain keturunan. Lihat saja contohnya Irak. Meskipun kita sudah punya bek tangguh Jordi Amat dan Elkan Bagot, terbukti secara tim kita belum bisa mengimbangi permainan Irak. Itu menunjukkan bahwa materi pemain timnas Indonesia masih butuh peningkatan. Nah, masuknya Justin Hubner dan kemungkinan disusul 2 bek lain adalah bagian dari upaya peningkatan kualitas itu, tutup Muhammad Kusnaini. PSSI sudah mendaftarkan 50 pemain untuk tampil di Piala Asia 2023. Dari 50 pemain itu, hanya 23 nama yang dipilih untuk bertanding di turnamen tersebut. Sebelum Piala Asia 2023 digelar, Timnas Indonesia terlebih dahulu akan menjalani pemusatan latihan TC di Turki pada tanggal 20 Desember tahun 2023 sampai tanggal 6 Januari tahun 2024. Di Turki, Timnas Indonesia tidak hanya berlatih tetapi juga akan menjalani 2 pertandingan uji coba melawan Libya pada 2 dan tanggal 5 Januari tahun 2024. Setelah itu, Timnas Indonesia juga akan uji coba melawan Iran pada tanggal 9 Januari tahun 2024 di Qatar sebelum Piala Asia 2023 dimulai. Teka-teki soal banyaknya pemain belakang yang dinaturalisasi PSSI sepanjang kepemimpinan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia akhirnya terjawab. Salah seorang mantan anggota Komite Eksekutif PSSI, Hassani Abdul Ghani, menjawab pertanyaan yang selama ini banyak muncul di kalangan pencinta sepak bola Indonesia tersebut. Menurut Hassani, dalam sebuah siniar di kanal Bebas Podcast It, pertanyaan soal komposisi pemain yang dinaturalisasi ini sempat ditanyakan kepada Shin Tae-yong dalam sebuah rapat Exco PSSI. Shin Tae-yong, sambung Hassani, kemudian menjawab bahwa pemain-pemain yang dinaturalisasi ini sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Saya nggak mau pemain yang diambil levelnya sama dengan pemain-pemain yang ada di lokal, kata Hassani menirukan jawaban Shin Tae-yong. Lalu, menurut Hassani, Shin Tae-yong mengaku bahwa ia tak menemukan sosok pemain depan atau tengah yang sesuai dengan kriterianya. Rata-rata, pemain yang sesuai kriteria pelatih asal Korea Selatan tersebut adalah pemain belakang. Itulah alasannya kenapa ia ambil pemain belakang, tutur Hassani, dalam siniar bersama anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, tersebut. Sepanjang kepemimpinan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, sudah ada 10 pemain dinaturalisasi, termasuk Jay Izes dan Nathan Chuaon, yang tinggal mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia. Dari 10 pemain tersebut, sebagian besar di antara mereka berposisi sebagai pemain belakang.